Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Priscilla, apa kabarnya hari ini? Baik, Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Eh, Mungkin di dalam pertemuan kita ada yang mau disampaikan, ada yang ditujukan utamanya yang ingin Ibu sampaikan dalam sesi ini. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harun. Alhamdulillah kabar saya hari ini ya cukup baik lah, Ya. baik-baik seperti itu. Ya jadi adapun tujuan untuk kita coaching hari ini, di sini saya ingin mencari solusi atau penyelesaian gimana sih caranya mengatasi kebosanan Bapak siswa saya di kelas gitu. Jadi saya ngerasa kayak mereka itu kayak kurang termotivasi untuk belajar gitu. Terus kemudian juga kayaknya selama proses pembelajaran itu kayak masih kayak pasif gitu. Ya, Ya, ya. jadi seperti itu. Oke, jadi tujuan kita hari ini siswa tadi yang kelihatannya bosan di dalam pembelajaran. Benar begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bapak. Oke. Mungkin di sini Ibu Priscilla bisa ceritakan lebih lanjut tentang situasi di kelas Anda, kemudian kapan Ibu memulai menyadari bahwa siswa terlihat bosan? Ya, jadi sebenarnya Bapak ya, kalau saya mulai perhatikan ini sekitar mungkin sebulanan inilah kayaknya siswa saya di kelas itu kayak kurang antusias gitu kalau misalkan pada saat proses pembelajaran saya gitu. Jadi banyak siswa yang saya lihat itu kurang memperhatikan, terus kemudian juga dia banyak ngobrol. Terus ada juga nih kebetulan waktu pada saat jam mengajar siang tuh dia tuh ngantuk gitu. Jadi menguap kayak kayak apa ya, kayak merasa bosan, jenuh kayak gitu. Entah karena memang itu siang hari atau seperti apa atau pelajaran yang membosankan dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat di hampir 1 bulanan inilah. Seperti itu, Eh, Bapak. Oke, baik. Jadi keluhannya sebenarnya banyak banget ini ya. Iya, betul. Iya. Jadi apakah Ibu Priscilla sudah mencoba beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah ini? Iya, sebenarnya sih Pak ya saya nggak mungkin berdiam diri saja ya. Jadi memang ada beberapa hal lah yang saya untuk coba gitu. Saya melakukan beberapa pendekatan-pendekatan kayak gitu. Misalkan, saya memberikan materi-materi tambahan seperti itu. Kemudian juga, saya coba nih, gimana kalau misalkan saya mengubah cara penyampaian saya gitu, biar biar, lebih membuat anak itu termotivasi, terus kemudian juga membuat anak itu lebih tertarik gitu. Tapi, pada kenyataannya saya lihat gitu, kayaknya Mhm. tetap aja deh anak itu kayaknya masih, perubahannya kurang kurang maksimal gitu. Nah itu yang saya lakukan gitu, Pak. Iya, jadi sudah merasakan pengen mencoba memberikan tambahan, tapi tampaknya tidak ada perubahan gitu ya Bu ya. Iya, Jadi betul. apakah Ibu Priscilla mendapatkan umpan balik dari siswa tentang apa yang mereka rasakan atau inginkan? Ya, saya pernah sih nyoba kan nanya-nanya kayak gitu kan. Jadi ada beberapa siswa, saya tanya gitu dan mereka jawab itu ya beberapa bilang, "Iya nih Bu, kayaknya materinya kurang menarik nih," gitu. Terus kemudian, "Kayaknya ngajarnya terlalu monoton deh," seperti itu. Ada beberapa siswa yang berani untuk, ngomong bahwa itu yang mereka alami gitu, itu yang mereka rasakan gitu. Oke, baik. Jadi di dalam umpan balik siswa itu banyak yang mengatakan keluhan-keluhan ya Bu ya. Iya Eh, betul. Coba mari kita rumuskan beberapa langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Apakah ada metode pembelajaran yang belum Ibu coba? Eee, ada sih, Pak, ya saya tuh penasaran nih mau mencoba, metode pembelajaran yang berbasis project gitu.
atau misalkan kayak diskusi kelompok. Nah, saya pikir kalau misalkan saya mencoba hal seperti itu mungkin nanti ada perubahan gitu. Oh, mungkin itu ide yang bagus ya. Apa pendapat Ibu tentang memulai dengan mengintegrasikan proyek kecil yang relevan, tadi misalkan berbasis proyek dan diskusi kelompok kepada peserta didik, dan nanti materi yang diajarkan relevan. Ya kalau saya pikir ya Pak ya, kalau misalkan seperti itu, mungkin saya bisa menarik perhatian mereka kali ya. Jadi kayaknya, siswa itu lebih terfokus gitu, lebih lebih apa namanya, menarik perhatian mereka lagi gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba dari, mulai project yang sederhana gitu, yang nantinya di mana project itu kalau bisa melibatkan siswa gitu. Jadi mereka lebih bisa interaktif, mereka lebih bisa terfokus gitu, mereka juga bisa berkolaborasi. Nah, seperti itu kayaknya pasti yang bakal Oh, saya lakukan gitu. iya, bagus sekali itu. Mungkin selain itu, bagaimana dengan menambahkan elemen gamifikasi atau kompetisi sehat di kelas, jadi anak-anak akan merasa lebih senang mungkin ya. Gitu. Iya sih, saya pikir itu ide menarik juga ya, Pak, ya. Jadi kita bisa merancang kayak apa tadi, bentuk kuis gitu kan, misalkan atau misalkan kayak game, permainan tuh kan kayaknya anak-anak, usia-usia SMP tuh suka kan yang seperti itu gitu. Tapi yang dikaitkan dengan materi-materi pelajaran gitu. Jadi saya pikir ya itu hal yang menarik gitu, bisa bisa jadi satu hal yang mau saya coba gitu, Pak. Oh, itu hebat sekali, Bu. Jadi kita memiliki beberapa ide nih dari proyek kelompok kecil dan elemen gamifikasi. Nantinya siapa yang akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan ini? Jadi di sini nanti saya coba untuk, jelas saya ya yang bertanggung jawab untuk, merancang project ini nanti kan, terus kemudian juga saya akan meminta masukan dari siswa itu sendiri, Pak. Mereka maunya, eee, topik mereka minatnya yang seperti apa gitu. Jadi mau tidak mau kita kan harus melibatkan mereka gitu, biar mereka juga lebih antusias, mereka dihargai, mereka merasa senang gitu. Jadi otomatis ya pembelajaran bisa berjalan dengan baik sepertinya, seperti itu. Oke, baik. Jadi sesuai dengan minat anak intinya gitu ya. Jadi kapan Ibu Priscilla berencana untuk mulai mengimplementasikan di perubahan ini? Ya, kalau mulai sih harusnya segera ya, Pak, ya. Namanya Iya. juga kita pengen ada perubahan gitu kan, perubahan Iya. yang cepat gitu kan. Jadi kayaknya kalau saya planning itu mungkin dalam, minggu-minggu ini mungkin sudah mau saya coba gitu, saya planning gitu. Terus, akan mulai saya rancang, terus kemudian juga, mencoba mengimplementasikannya sesegera mungkin lah, ya mungkin dalam waktu minggu-minggu depan lah Pak, gitu. Kayaknya Ya. waktu yang udah tepat gitu. Oke, baik ya. Jadi eh, mungkin nantinya kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu ke depannya ya untuk meninjau perkembangan dan melihat bagaimana respon siswa. Apakah itu terdengar dengan baik atau misalkan ada kemajuan atau tidaknya, gitu kan? Iya, saya sih berharapnya ada hasil yang bagus sih Pak ya, ada perubahan lah kayak gitu, saya berharapnya seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan juga atas bantuan Bapak gitu, saya bisa menjalankannya dengan baik, kemudian juga dukungan dari teman-teman, semoga bisa memberikan masukan-masukan bagi saya. Ya terima kasih banyak Bapak atas bantuannya, atas sharing-nya, atas juga ya beberapa solusinya, mudah-mudahan saya bisa menjalankannya dengan mendapatkan hasil maksimal nanti. Oke, sama-sama Bu Priscilla. Saya juga senang bisa saling membantu dan saya yakin Ibu Priscilla itu akan membuat perubahan positif di kelas dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan nanti tercapai. Jadi intinya ya kita sama-sama masih terus belajar Bu ya, karena Nggih. namanya di dalam
dunia pendidikan pasti tidak ada yang namanya kita harus berhenti, kita harus eh, intinya pengen berubah gitu. Ya, Ya, betul sekali Bapak. ya mungkin Intinya tuh ya, saling berkolaborasi ya Pak ya, karena saya juga masih proses belajar, saya perlu bantuan dari orang lain untuk sharing, untuk memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi gitu. Jadi saya cukup sangat terbantu dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan juga ya, nanti itu memberikan perubahan positif tidak hanya untuk saya Pak ya, tapi juga mungkin untuk teman-teman lainnya gitu. ya udah nanti kita berjumpa lagi Bu ya. Nggih. Mudah-mudahan tetap sehat. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Priscila. Nggih, gimana kabarnya pada sore ini, Pak Harun? Alhamdulillah baik ya. Nggih, syukur, alhamdulillah baik. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Harun lagi di mana nih, Pak? Ini lagi di lingkungan sekolah sih ya. Oh iya, gitu. Iya, Ya, jadi Pak, terima kasih sebelumnya ya Bapak sudah mau bertemu pada hari ini. ya, Jadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin ya Pak ya, iya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang apa yang ingin Bapak sampaikan kemarin itu. Jadi ada satu ini kan satu hal yang ingin Bapak katakan kemarin kan. Nah, iya. jadi kira-kira apa yang jadi tujuan utama Bapak untuk berada pada sesi ini, Bapak? Atau Bapak ingin menemui saya, ingin berbicara, ingin sharing? Nah, kira-kira apa tujuannya itu, Pak? Iya, jadi begini Bu Priscila, saya ini makanya mencari teman-teman yang mau diajak ngobrol, ini kan agak susah nih kayaknya. Jadi mungkin, Oke. sama Bu Priscila lebih tepat kayaknya gitu. Oke. Iya. Jadi, kan kemarin sudah, kita bicarakan itu untuk mencari saya ini ingin mencari cara atau solusi untuk membuat siswa lebih bersemangat dan terlibat dalam pembelajaran di kelas. Itu mungkin, Oh, yang akan kita, laksanakan di sesi ini gitu, Bu. oh, nggih. Jadi tujuan kita hari ini ya, kita ingin menemukan cara atau kita sharing atau kita cari solusi nih, gimana agar siswa kita itu lebih antusias dalam proses pembelajaran ya, Pak, ya. Kemudian juga aktif kan seperti itu. Karena memang ya mungkin masalah seperti ini tidak hanya dialami oleh Bapak, tapi juga mungkin dari teman-teman yang lain, ya hampir rata-rata lah sepertinya mengalami masalah yang seperti itu ya Pak ya. Mungkin karena juga kita berada pada fase yang kita ngajarnya anak SMP nih, yang mungkin Iya, usia-usianya tuh sudah mulai ya berubah lah dari anak-anak ke remaja gitu. Jadi memang tingkah polanya itu agak berbeda gitu. Ya, jadi iya. benar seperti itu Pak ya, kita coba untuk hari ini mencari solusi atau sharing lah gimana cara mengatasi siswa biar lebih antusias lagi. Iya betul sekali Bu, jadi intinya, saya ini, pengen mengerti ke depannya itu kan seperti apa nantinya, supaya tadi, siswa itu karena mungkin kita ya dari mengajar di SMP itu kan kadang mereka-mereka itu, pembelajarannya beda dengan anak-anak SD gitu ya, Iya betul. jadi, masalahnya itu ya tadi ya dari kurang antusiasnya siswa, kemudian dari pembelajarannya gitu. Nggih, betul. Ya. Nah, jadi Bapak mungkin pertama-tama, mungkin Bapak bisa menceritakan ya, secara detail nih, gimana sih situasi kelas pada saat itu gitu. Jadi apa kira-kira yang membuat Bapak itu merasa bahwa, "Oh, siswa saya ini kayaknya kurang antusias nih pada saat, pembelajaran saya," gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan lebih detail lagi bagaimana? Oh iya, jadi, dalam beberapa mungkin, dikatakan ya di, setiap pembelajaran saya Bu ya, Nggih, saya itu, siswa itu terlihat sepertinya bosan mereka,
bosan, kemudian mungkin ada yang biasanya tidur atau mengantuk gitu ya. Kemudian ada yang kurang berpartisipasi saat diskusi, dan mungkin sendiri sebagian siswa juga ada yang jarang mengerjakan tugas dengan serius. Jadi misalkan ada tugas-tugas dari saya diberi, itu ternyata siswa itu tidak mau mengerjakan gitu loh. Oh gitu. Atau mungkin kalau Bapak bisa lihat itu terjadi pada saat misalkan pembelajaran itu di pagi hari kah? Atau misalkan di siang hari kah? Atau yang seperti apa gitu? Nah, mungkin di situ dari kegiatannya kan bercampur nanti kan selama 1 minggu jamnya itu ada yang jam pagi, Oh ada iya. yang jam setelah istirahat, dan ada jam terakhir. Ternyata mereka dari partisipasi siswa ya tetap kayak gitu juga gitu. Oh iya, seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita lihat dari gambaran detail Bapak tadi gitu, Iya. kira-kira apa yang menjadi penyebab utama gitu loh? Kok kayaknya siswa ini kurang antusias dalam pembelajaran Bapak gitu, kayaknya kurang termotivasi gitu. Kira-kira menurut Bapak tuh apa sih sebenarnya yang jadi penyebab utamanya? Iya, Bu, ya. Jadi, penyebab utamanya, di dalam pembelajaran mungkin, siswa dalam saya menerangkan materi, disampaikannya itu kurang menarik mungkin materinya ya, Bu, ya. Atau mungkin metode pengajaran saya terlalu monoton, jadi siswa ini, enggak terlibat aktif gitu. Oh, jadi gitu. Jadi mungkin karena pada saat itu materi yang disampaikan itu kurang menarik seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Kira-kira Bapak bisa mencontohkan itu, materi apa pada saat itu yang Bapak sampaikan gitu? Kira-kira memang pada saat itu kayaknya anak nih kurang, apa namanya, antusias gitu? Ya, saya sudah mencoba memberi materi tambahan dan mengubah cara penyampaian, tapi tampaknya dari materi-materi tambahan saya dan penyampaian saya, siswa itu kayaknya tidak ada perubahan. Jadi anggapnya siswa itu kurang semangatnya belajarnya gitu. Nggih. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, ya. Iya, Jadi, anak ini walaupun udah Bapak coba tadi ya untuk iya, memberikan materi-materi tambahan gitu, terus, ternyata memang, anak ini masih kayak kurang antusias gitu ya? nggih, iya. Oke, seperti itu, Bapak. Nah, mungkin apa Bapak pernah mencoba untuk menanyakan kepada siswa Bapak tersebut gitu, tentang apa sih yang mereka rasakan atau mereka tuh menginginkan pembelajaran yang seperti apa gitu? Nah, kalau apa yang disampaikan siswa mungkin belum secara langsung ya, Bu, ya. Oh, Jadi saya hanya melihat dari reaksi mereka-mereka di dalam kegiatan di kelas yang saya ajarkan. Jadi, sesuai dengan saya lihat gitu aja sih. oh, jadi belum menanyakan secara langsung ya, hanya Iya, melihat bagaimana reaksi anak pada saat di proses anaknya. pembelajaran, ya Iya, Bapak seperti melihat itu. seperti itu. Oke, Bapak. Nah, Iya, baik Bapak, eee kita kita coba ya, Pak, kita coba sharing atau kita coba bikin sebuah, eee, planning gitu, rencana aksi kayak gitu loh, untuk mengatasi kurangnya antusias siswa dalam proses pembelajaran ini. Apakah misalkan Bapak pernah mengadakan kayak diskusi gitu, diskusi terbuka dengan siswa Bapak kayak gitu loh, yang mana fungsinya nanti bisa mendapatkan masukan kayak gitu loh, tentang pembelajaran di kelas gitu. iya, jadi, kalau dari pengalaman saya sebelumnya ya, belum mencoba hal tersebut, mungkin saya bisa membuat sesi tanya jawab dan meminta mereka menuliskan saran atau komentar secara anonim, setelah, eee, dapat jawaban-jawaban itu gitu ya. Oke, bagus sekali Bapak. Nah jadi, itu salah satu ini juga ya, salah satu cara lah gitu, kita mencoba gitu kan. Nah, atau bisa Bapak juga mencoba berbagai metode pengajaran yang mungkin lebih interaktif gitu, kayak misalkan permainan, terus kemudian juga, eee, apa ya, project gitu. Iya, iya. Nah, menurut Bapak gimana kalau misalkan melakukan hal seperti itu gitu? Oh, mungkin saya tertarik ya, Bu, ya,
setuju dengan pendapat Ibu. Saya juga akan bisa memasukkan lebih banyak video-video dan aktivitas praktis. Saya juga bisa melakukan pembelajaran di luar ruangan ya, sehingga dapat menambah antusias siswa dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang biasanya mungkin hanya itu aja, sekarang ada yang lebih wah gitu kan. Iya, betul sekali Bapak. Karena memang kadang kalau hanya pembelajaran di dalam kelas itu kan agak jenuh gitu kan. Iya, Jadi perlu sesuatu yang baru gitu, misalkan anak diajak keluar gitu kan, dengan materi-materi tertentu, melihat lingkungan dan sebagainya. Itu mungkin bisa membuat anak lebih antusias lagi gitu. Nah, iya. kemudian Bapak kira-kira nih, apakah Bapak pernah mengikuti kayak pelatihan atau sumber daya yang memang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan metode seperti ini, Bapak? Iya, mungkin saya perlu mencari referensi ya tentang teknik pengajaran interaktif dan cara membuat materi yang menarik baik secara online maupun offline. Kemudian nanti mungkin saya akan mengajak teman sejawat untuk sharing ataupun berkolaborasi dalam permasalahan ini dan nantinya akan membuat lebih positif lagi gitu. Nggih, luar biasa sekali, Bapak. Ya. Luar biasa sekali. Saya sangat appreciate sekali ya. Jadi kira-kira siapa nih yang bakalan bertanggung jawab Pak untuk setiap bagian planning Bapak tadi, rencana Bapak tadi, misalkan yang mengadakan diskusi tadi, terus kemudian kira-kira waktunya tuh kapan akan dilakukan gitu. Ya, jadi kalau pelaksanaan mungkin saya akan mengadakan diskusi dengan siswa kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Oh Karena kan iya. ini siswa itu supaya belajarnya lebih baik. Tapi kalau misalkan karena minggu-minggu ini juga jadwal padat ya, banyak kegiatan di luar juga. Jadi ya mungkin bisa minggu depan lah ya untuk kegiatannya. Dan untuk mencari referensi, saya juga akan meluangkan waktu setiap akhir pekan selama sebulan ini gitu. Oh, inggih inggih, Bapak. Iya, betul sekali ya. Karena yang namanya planning tuh kalau bisa sesegera mungkin kita lakukan ya, Iya, Pak, ya. Tapi karena memang ya namanya kondisi, kadang kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal padat kita. Ya, betul iya, sekali, Bapak. Tapi ya memang kita berusaha untuk melakukan yang sebaik mungkin ya, Bapak, ya, sesuai iya. dengan planning kita gitu. Nah, setelah nanti Bapak, jalankan gitu, Bapak planning gitu, kira-kira, gimana cara Bapak mengevaluasi keberhasilan dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi atau dari tindakan-tindakan Bapak tadi gimana nih, saya akan lihat evaluasi keberhasilannya di mana gitu. Ya, kalau di dalam evaluasi keberhasilannya mungkin saya akan mengamati di perubahan dalam partisipasi siswa dan meminta siswa itu untuk memberikan umpan balik ya, umpan balik setelah kegiatan ini dilaksanakan. Misalkan saya sudah merubah dalam beberapa minggu gitu. Oh nggih, jadi bisa dilihat dari hal seperti itu tadi Pak ya. Ya Ya, mungkin ada tambahan lain Bapak kira-kira evaluasinya nggak cuma dari situ atau seperti apa lagi gitu? ya mungkin saya rasa udah cukup ya Bu ya. Jadi dari penjelasan yang Ibu sampaikan itu nanti akan saya jalankan dan mungkin sudah cukup untuk meningkatkan nanti dalam motivasi siswanya sudah sangat baik yang Ibu berikan. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Inggih, sama-sama, Mbak. Jadi, kita sebagai guru ya, Pak, ya, otomatis kita selalu berusaha untuk mencari solusi nih dari setiap permasalahan kita seperti apa gitu kan. Misalkan kita bisa berkolaborasi dengan teman, sharing, atau mencari referensi-referensi lain yang mudah-mudahan itu memang bisa kita jalankan, hasilnya bagus juga, bahkan mungkin bisa kita berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain, Pak, ya. Jadi ibaratnya semua bisa merasakan dampak dari hal yang sudah kita lakukan tadi. Apalagi kalau misalkan itu imbasnya hasilnya positif sekali ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan Ya, Bapak tadi
anggaplah jadi pionirnya nih gitu untuk melakukan tindakan seperti itu. Mudah-mudahan hasilnya juga nanti baik dan bisa menularkan sama teman-teman yang lain. Yang mana akhirnya yang mungkin permasalahan-permasalahan yang juga dialami oleh teman-teman Bapak bisa terpecahkan juga dengan hal-hal seperti itu ya Bapak ya mungkin. Iya. Ya, baik sekali ya Bu Priscilla. Jadi intinya di sini semua perubahan itu perlu dari dalam diri sendiri gitu ya. Jadi ya saya harus berubah dan bisa meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik dan nantinya hasilnya adalah dari murid-muridnya juga sangat berkualitas pengennya gitu kan ya ke depannya gitu. Inggih, yang pertama niatnya dulu Pak ya, niat Iya, dari diri iya. kita dulu nih, untuk kita sendiri nih yang berubah nih seperti apa gitu. Kita mencoba menjalankan dan kita mencoba menularkan sama teman-teman yang Iya, lain ya. Iya, bagus sekali Bapak, luar biasa. Bapak memberikan, aura positif mungkin bagi teman-teman yang lain Pak ya, dengan hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin hal tersebut dianggap, langkah kecil, tapi hasilnya luar biasa Bapak untuk nantinya. Ya mungkin, Bapak Harun ya, saya yakin tadi dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, mudah-mudahan insya Allah antusiasme siswa itu akan jauh lebih meningkat, termotivasi lagi. Iya Bapak ya, semoga seperti itu. iya. Jadi nanti ya saya ingin mungkin ya 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang kita berbincang-bincang lagi nih. Saya juga ingin Bapak berbagi pengalamannya tentang hasil atau proses yang sudah Bapak lakukan, apakah itu memang memberikan peningkatan, ya mungkin juga itu bisa saya gunakan atau saya bagikan untuk teman-teman yang lain. Ya Bapak sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.